Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kali ini saya ingin mengungkapkan satu keprihatinan saya yang mendalam. Jadi hampir setiap minggu, bisa 2-3 kali itu selalu ada orang tua muslim yang telepon sama saya, mengadu, menangis, merintih, menjerit, mengungkapkan curahan isi hatinya. Bukan karena masalah rumah tangga, bukan karena masalah utang ya, tapi masalah akidah. Karena mereka merasa mendapatkan musibah terbesar dalam hidupnya, yaitu apa? Ya, musibah itu adalah murtadnya anak mereka. Dan ya Allah ya, saya kalau cerita ini nggak ngebayangin ya, karena saya yang ditelepon ya, mereka telepon mengharu biru ya, memilukan, menyayat hati ya. Mereka curhat pada saya bagaimana kesedihan mereka yang mendalam. Mereka nggak tahu harus bagaimana, bingung harus berbuat apa, mau kemana mereka mengadu selain kepada Allah ya. Nah, kemudian ketika menemukan nomor kontak kami, mereka berharap kami mau membantu dan bisa ikut campur dalam masalah yang dihadapinya. Jadi justru anak-anak yang mereka besarkan dengan kasih sayang, dari lahir mereka didik secara islami ya, tidak disangka begitu sudah dewasa malah murtad ya. Dan kebanyakan yang murtad ini adalah anak-anak perempuan, masya Allah ya, ma'asyiral muslimin. Barangkali orang tua di sekeliling kita ya tipe-tipenya banyak yang cuek ya, ada yang acuh, ada yang nggak peduli sama masalah-masalah kristenisasi, masalah pemurtadan. Ada yang memandang sebelah mata gitu ya, lah apa sih itu, biar aja lah, lakum dinukum waliyadun, nggak masalah, nggak. Tapi begitu plek terkena ya, masalah ini kena ya kepada mereka, barulah mereka merasakan ini hantaman yang luar biasa. Ini adalah ujian yang luar biasa berat. Kenapa? Karena fitrah tidak bisa hilang ya. Orang tua begitu anak lahir diajanin ya, kalau anak perempuan dikomatin ya, kemudian mereka didik ya, TK-nya ya dipilihkan TK yang islami, SMP-nya yang, SD-nya yang islami, SMP-nya islami, SMA-nya yang islami. Tapi begitu besar, di luar perkiraan orang tua, malah mereka justru membelot. Mereka nggak mau kuliah di kampus-kampus yang islami, justru mereka memilih kuliah di kampus-kampus Kristen ataupun Katolik ya, dengan alasan-alasan ya macam-macam. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, padahal hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita. Cuma memang kadang-kadang peringatan Tuhan itu lebih sering dicuekin gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang pada kita wahai umat Nabi Muhammad sampai kita mengikuti milah mereka, sampai kita mengikuti agama mereka. Dan apa yang Allah sampaikan ini benar adanya. Maka kita setelah baca Al-Quran, kita baca shadaqallahul azim, maha benar Allah, maha benar Allah, maha benar Allah, dengan segala apa yang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dijawab kebenaran ayat Al-Quran ini di dalam Injil sendiri. Di dalam Injil Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 19-20, itu Tuhan Yesusnya mereka, orang Kristen sendiri, yang memberikan amanat agung. Kita kalau dapat amanat ya, ini ada sesuatu yang berat. Ini amanatnya amanat agung, amanat yang mulia, amanat yang besar ya. Apa amanat yang besar dari Tuhan Yesus kepada orang Kristen? Dalam Injil Matius pasal 28 19-20 ini, Yesus memerintahkan orang Kristen, pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa muridku ya, dan ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Intinya begitu ya, nanti bisa dicek sendiri ya. Jadi ini adalah
sebuah kalimat perintah, pergilah, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ya, dan diperintahkan orang Kristen untuk mengajari, menginjil gitu ya, melakukan kristenisasi, dan ujung-ujungnya adalah dibaptis. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi perintah ini berlaku sampai hari kiamat. Bukankah ayat ini yang di Al-Baqarah 120 benar adanya? Ya, bahkan Allah sendiri sudah mengingatkan kita, para keluarga-keluarga muslim, dalam Al-Quran surat 66 ayat yang ke-6, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api nerakanya Allah. Orang murtad neraka. Maka jangan sampai anak kita masuk neraka. Maka wajar ketika orang tua mendapati anaknya murtad, mereka nangis jadi-jadinya. Mereka merasa pukulan ini sangat berat, ujian ini sangat berat. Kenapa? Karena hukumannya nggak main-main. Masa ada orang tua yang yang tega membiarkan anaknya masuk neraka? Nggak ada. Maka mereka berusaha mencari kemana saya harus minta tolong, kemana saya bisa minta bantuan. Maka ketemulah Laboratorium Sains Kristologi. Mereka telepon saya, mereka nangis, mereka curhat, mereka minta tolong. Apakah ini harus menimpa antum semua? Ya, Ustaz tenang aja, anak saya lulusan pesantren, anak saya ini kuliahnya di IAIN. Belum tentu itu juga menjadi jaminan. Ya, kenapa? Karena anak zaman sekarang yang harus perhatikan adalah kegiatan media sosialnya dia. Medsosnya dia ini kemana arahnya? Searchingannya dia ini kemana arahnya? Teman-teman di medsosnya ini siapa? Karena sekarang banyak di medsos, di Facebook, ya, di YouTube, di Instagram, ya, di Twitter dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas yang sangat mengajarkan Islamophobia. Ya, jadi mereka tidak suka pada Islam, maka mereka terus kemudian mencari korban-korbannya, orang-orang Islam yang anak-anak muda ya, yang masih punya idealisme tinggi. Mereka dekati, kemudian mereka pengaruhi. Mereka ini adalah para influencer terlatih untuk menyebarkan Islamophobia. Ya, disebarkanlah bahwa Allah itu tidak sayang pada umat Islam. Orang Islam itu pikirannya itu cuma nafsu aja. Kenapa di surga yang dipikirin cuma bidadari? Nabi Muhammad itu adalah kejam, ya, sadis. Nabi Muhammad bahkan matinya diracun. Ya, kerenan Yesus matinya disalib. Nah, ini contoh Islamophobia yang lama kelamaan ini akan merontokkan pikiran-pikiran doktrin-doktrin Islam yang sudah ditanamkan oleh orang tua muslim. Kemudian kalau dia dibiarkan kuliah di kampus-kampus Kristen, apalagi teman-temannya jelas Kristen atau Katolik, lingkungannya jelas beda Kristen atau Katolik, cara sistem, ya, tatanan perkuliahan di situ semuanya, budayanya semuanya berbeda. Maka lama-lama dia yang tadinya pakai hijab, sholat 5 waktu, sangat patuh pada orang tua, mulailah lepas jilbab, nggak mau sholat, sama orang tua berani menentang dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri nih. 3 ciri-ciri ini ciri-ciri anak perempuan murtad ya. Lepas hijab, nggak mau sholat, bangkang sama orang tua. Kenapa? Karena anak-anak yang lahir dari rahim seorang muslim pasti dididik yang pertama anak-anak perempuan ini adalah berhijab, karena ini adalah wajib hukumnya. Yang kedua ya, sholat nggak boleh ditinggalkan. Yang ketiga sama orang tua santun, tidak berani dia. Sementara di luar sana ya, agama Nasrani mengajarkan kebebasan dalam berpikir ya, open minded ya, dan menawarkan dunia-dunia yang luar biasa menggiurkan. Tadi lepas jilbab nggak usah, nggak perlu jilbab, itu budaya Arab, ngapain kamu dibodohi sama Muhammad? Ya, lihat orang-orang Kristen fashionable. Ya, bicara fashion, wah luar biasa mereka, surganya gitu ya. Kemudian buat apa sih sholat? Capek sehari 5 kali kamu dibodohin. Kamu sholat juga belum tentu ya kamu masuk surga. Ya, lebih baik jadi Kristen seminggu cuma sekali. Ya, dosamu yang lalu yang akan datang sudah diampuni oleh Yesus yang mati di kayu salib. Kemudian di sana penuh dengan hingar-bingar musik yang tentu sangat disukai oleh anak muda. Sementara di Islam haram musik misalnya gitu ya. Karena sekarang kan juga ada di Islam ya yang mengharamkan musik. So di Kristen wah luar biasa musik-musik itu.
Ya ibadah aja dia sambil nyanyi gitu ya, happy senang-senang. Ini disukai anak-anak muda. Ya, seni ya secara luar biasa, teater ya begitu memikat hati anak-anak muda. Sehingga inilah daya tarik yang ditawarkan sama mereka yang membuat akhirnya banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kemudian kepincut kalau bahasa orang Jawanya. Mereka kemudian salah arah. Mereka kemudian memilih untuk nekat murtad dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh karenanya, masyarul muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menjaga anak-anak kita? Satu, ya, yang namanya ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Berarti menjaga itu ya 24 jam kita jaga. Kemana dia pergi, mainnya sama siapa, selancaran internetnya itu kemana, harus kita cek orang tua ya. Jangan biarkan mereka itu kuliah di tempat-tempat yang berpotensi untuk melunturkan akidahnya. Harus orang tua memang harus pintar, harus bijak dalam mendekati anak-anaknya. Jalin komunikasi yang baik, tidak boleh egois sebagai orang tua. Belajar open minded kepada anak, sehingga mengajarkan pada anak Islam ini bukan agama yang mengekang, bukan agama yang menyusahkan, tapi agama yang menyenangkan gitu ya. Jadi mereka sholat senang ya, mereka baca Quran karena memang merasa ada keterikatan, mereka berhijab karena memang ini adalah kebutuhan. Nah, jadi harus pintar menjelaskan itu. Nah, tentu saya tidak porsinya membahas itu, saya hanya menyampaikan peringatan ini. Marilah sama-sama kita jaga anak-anak kita, masyarul muslimin. Jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang kena jerat-jerat kristenisasi atau pemurtadan, yang kadang-kadang orang tua muslim ini kebanyakan awalnya itu acuh, tidak peduli, kristenisasi apa itu ya, pemurtadan itu apa, nggak ada pemurtadan itu, nggak usahlah kita bicara pemurtadan itu, lakum dinukum waliyadin. Tapi begitu kena anaknya baru sadar ya. Apakah harus menunggu anak kita murtad dulu baru kita semua sadar? Jangan ya. Kita berdoa jangan sampai ada lagi yang murtad. Nah, maka dari sekarang kita lakukan langkah pencegahan, dan jangan sungkan-sungkan menghubungi kami kalau memang antum butuh bantuan ya. Silakan, ada nomor WA saya di deskripsi video ini. Dengan senang hati, gratis, tidak bayar. Dan khawatir, kami akan membantu semampu kami, sebisa kami. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.